Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menganalisis asesmen di ruang kelas. Analisis ini sebagai bentuk demonstrasi kontekstual dalam topik asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nama saya Dea Tasya Triananda. Perkenalkan, nama saya Dea Tasya Triananda. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 di Universitas Riau. Baik, langsung saja. Saya akan mulai dari pengenalan mengenai asesmen yang akan saya analisis. Asesmen yang akan saya analisis adalah asesmen pada mata pelajaran matematika kelas 11 di fase F, di mana capaian pembelajaran yang akan dicapai yaitu peserta didik dapat melakukan proses penyelidikan statistika untuk data bivariat. Mereka dapat mengidentifikasi dan menjelaskan asosiasi antara dua variabel kategorikal dan antara dua variabel numerikal. Mereka dapat memperkirakan model linear terbaik atau best fit pada data numerikal. Kemudian mereka dapat membedakan hubungan asosiasi dan sebab akibat. Peserta didik memahami konsep peluang bersyarat dan kejadian yang saling bebas menggunakan konsep permutasi dan kombinasi. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu ada 3. Yang pertama, menentukan variabel dependen dan variabel independen dari permasalahan. Kemudian menggambar diagram pencar atau diagram scatter data bivariat. Yang terakhir, menyimpulkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dari permasalahan. Materi ajar atau topik ini termasuk dalam topik statistika dengan konten diagram pencar. Jenis asesmen yang saya pilih adalah asesmen formatif dengan bentuk asesmen tes tertulis. Pada asesmen yang saya analisis, asesmen tersebut menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik. Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik terlihat pada soal, di mana soal yang diberikan pada asesmen formatif menuntut peserta didik untuk berpikir secara abstrak, menggunakan logika, untuk menyelesaikan masalah dan belajar merencanakan sesuatu. Kemudian soal yang dibuat bukan hanya digunakan untuk mengukur kemajuan belajar siswa, melainkan juga untuk mengukur kemajuan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Berikut ini adalah salah satu narasi soal yang dibuat dalam asesmen formatif. Adapun soal ini dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik dapat menentukan variabel dependen dan variabel independen dari permasalahan. Berdasarkan narasi soal, terlihat bahwa disajikan sebuah permasalahan yang dapat membuat peserta didik untuk berpikir secara abstrak, menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah, dan belajar merencanakan sesuatu. Adapun narasi soal tersebut adalah sebagai berikut. Ibu Fatma sedang mendata waktu menggunakan media sosial dan waktu belajar dari 10 orang peserta didik. Ibu Fatma ingin mengetahui apakah ada hubungan antara waktu yang digunakan siswa untuk menggunakan media sosial dengan waktu belajar di rumah. Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai waktu yang dihabiskan oleh peserta didik dalam sehari untuk menggunakan media sosial dan belajar di rumah. Kemudian pertanyaannya, Ibu Fatma akan menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram pencar. Sebelum menggambar diagram pencar, Ibu Fatma harus menentukan variabel dependen dan variabel independen dari data tersebut. Menurut kamu, apa variabel independen dan variabel dependen dari data tersebut? Jelaskan alasanmu. Di sini terlihat bahwa peserta didik diminta untuk menggunakan logikanya dalam menentukan mana yang menjadi variabel dependen dan mana yang menjadi variabel independen. Apakah waktu menggunakan media sosial yang mempengaruhi waktu belajar di rumah atau kebalikannya? Kemudian peserta didik juga diminta untuk membuat perencanaan dalam menyelesaikan masalah tersebut.
yaitu dengan setelah menentukan variabel-variabel tersebut, peserta didik dapat menggambar diagram pencar yang bersesuaian dengan tabel tersebut. Pada asesmen yang saya analisis, memang belum menunjukkan adanya kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya, karena pada soal-soal yang terdapat pada asesmen belum ada corak budaya yang terlihat pada soal tersebut. Namun, soal pada asesmen formatif yang saya analisis sudah mempertimbangkan aspek karakteristik peserta didik. Hal ini karena masalah yang terdapat pada asesmen formatif dirancang sesuai dengan kontekstual dan dekat dengan lingkungan peserta didik. Salah satu indikator pada asesmen formatif yaitu disajikan data lama waktu bermain media sosial dari 10 orang peserta didik dan lama waktu belajar dari 10 orang peserta didik tersebut. Peserta didik dapat menggambar diagram pencar yang bersesuaian dengan data tersebut. Berdasarkan indikator soal tersebut dan juga narasi soal tersebut sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik, di mana peserta didik memiliki minat suka bermain media sosial. Selanjutnya adalah asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Asesmen yang saya analisis sudah menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik, karena dalam rancangan asesmen tersebut terdapat 2 jenis asesmen, yaitu asesmen untuk kelompok mahir dan juga asesmen kelompok belum mahir. Berikut ini adalah salah satu narasi soal pada asesmen formatif untuk peserta didik dengan kemampuan tinggi atau kemampuan mahir, di mana narasi soalnya menyebutkan sebagai berikut. Suatu hari saat pelajaran statistika, guru menyajikan data mengenai hubungan antara 2 variabel dari tinggi badan anak usia dini umur 2 hingga 7 tahun dalam bentuk tabel sebagai berikut. Kemudian, salah satu siswa, Kefas, menyimpulkan bahwa semakin bertambah umur, semakin bertambah juga tinggi badan. Namun, tidak tepat jika disimpulkan bahwa umur menyebabkan tinggi badan, meskipun memang ada yang mendasari hubungan sebab akibat antara keduanya. Nah, pertanyaannya adalah, menurut kalian apa yang menjadi dasar sebab akibat antara umur dan tinggi badan berdasarkan konteks data di atas? Dari narasi soal tersebut, peserta didik bukan hanya harus menentukan mana yang merupakan variabel independen dan variabel dependen, namun peserta didik juga harus menganalisis apa yang menjadi dasar sebab akibat dari kedua variabel tersebut. Hal ini berbeda dengan soal pada peserta didik dengan kemampuan di bawah rata-rata. Berbeda dengan soal untuk peserta didik dengan kemampuan mahir. Soal pada peserta didik yang memiliki kemampuan belum mahir tidak membuat peserta didik atau menuntut peserta didik untuk menganalisis apa yang menyebabkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Peserta didik cukup mengidentifikasi mana yang merupakan variabel dependen, apakah waktu menggunakan media sosial atau waktu belajar di rumah. Selanjutnya adalah asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Bagian dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik adalah pada saat guru mengevaluasi jawaban dari peserta didik sebagai umpan balik. Selain itu, setelah mengerjakan asesmen tertulis, peserta didik dapat berdiskusi bersama guru tentang hasil tugas dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan mengklarifikasi pengetahuan mereka. Namun,
Kegiatan umpan balik tersebut belum tertulis dengan jelas pada asesmen formatif yang dibuat. Rangkaian kegiatan umpan balik hanya tertulis dalam bentuk pelaksanaan pada modul ajar. Jika saya menjadi guru di kelas, hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemetaan kebutuhan belajar. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar, siswa perlu dilaksanakan. Hal ini sangat krusial karena pemetaan kebutuhan belajar peserta didik sangat penting dalam pembuatan asesmen yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik serta karakteristik peserta didik. Selanjutnya, yaitu melakukan umpan balik di setiap pembelajaran. Melakukan umpan balik di setiap pembelajaran dengan membahas secara seksama mengenai evaluasi yang telah dikerjakan oleh peserta didik agar peserta didik mengetahui letak kelemahan mereka. Selain itu, guru juga dapat memberikan umpan balik dalam berbentuk berbagai teknik. Contoh, guru dapat memberikan angket mengenai kesulitan yang dirasakan peserta didik saat mengerjakan asesmen. Ketiga, yaitu membuat asesmen yang bermakna. Maksudnya, asesmen sebaiknya dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menentukan tujuan pembelajaran yang SMART. Maksudnya, yang SMART adalah harus spesifik, measurable, achievable, relevant, dan timely. Tujuan pembelajaran merupakan acuan dalam pembuatan asesmen. Oleh karena itu, analisis terhadap materi dan capaian pembelajaran harus dilaksanakan dengan cermat, sehingga menghasilkan tujuan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan karakteristiknya. Terakhir adalah melakukan asesmen yang berkelanjutan. Maksudnya, asesmen dilakukan di sepanjang proses pembelajaran yang dijalani hingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dengan pemaparan mengenai apa yang menjadi hal-hal yang harus ditingkatkan untuk memaksimalkan efektivitas asesmen, maka berakhir pula video demonstrasi kontekstual saya. Saya, Deata Syatri Ananda, berterima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.